Shalom, amin. Saya sungguh mengucap syukur malam hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya percaya bukan satu kebetulan saudara ada di tempat ini, amin. Saya tidak tahu dari rumah saudara membawa masalah apa. Tapi percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita, amin. Minggu ini adalah minggu terakhir. Kita belajar tentang mengandalkan Tuhan. Ini merupakan satu topik yang bagi saya sangat luar biasa. Sangat menarik. Karena di dalam kehidupan ini banyak orang lebih mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Saudara, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ayat ini silih berganti. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai selesai. Kalau sudah dapat katakan amin. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kita belajar di bawah satu topik yang menarik, yaitu tentang mengandalkan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mengandalkan Tuhan, kita sedang berbicara tentang pribadi Tuhan yang dapat dipercaya, pribadi Tuhan yang dapat diandalkan, pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah sekalipun dunia sekeliling kita berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah, dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun depan 2023 akan menjadi tahun yang gelap, tahun yang suram. Banyak negara akan mengalami resesi dan ada beberapa antrian negara yang saat ini sudah masuk dalam resesi. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang dapat diandalkan, pencipta langit dan bumi, dan dia mampu, sanggup menolong saya dan saudara. Tetapi yang menjadi persoalannya di dalam hidup kita, kita selalu kurang percaya. Ketika kita menghadapi masalah, kita suka mengandalkan diri kita sendiri. Kita suka mengandalkan kekuatan kita. Kita suka mengandalkan kekayaan kita. Kita suka mengandalkan kehebatan kita. Bahkan kita suka mengandalkan orang lain yang kita pikir orang itu lebih tinggi jabatannya dari kita, orang itu lebih kaya dari kita. Kita suka mengandalkan orang-orang seperti itu. Sehingga seringkali kita mendengar ketika orang menghadapi masalah, mereka berkata, gampang Ji itu. Aku punya kenalan orang hebat. Gampang Ji itu. Aku punya kenalan
orang nomor satunya Makassar. Gampang ji itu, tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Karena kau tahu yang punya perusahaan terbesar itu teman baikku. Kadang-kadang kita suka mengandalkan orang lain. Tetapi saudara dengar baik, sehebat-hebatnya seseorang yang kita kenal, sehebat-hebatnya seseorang yang kita tahu dia paling kaya, dia paling luar biasa, tetapi dia memiliki keterbatasan dalam menolong kita. Mungkin 1-2 kali dia bisa tolong, tetapi kalau kita terus-menerus datang, dia juga akan bosan dan dia bilang, "Pergi, saya tidak bisa membantu kamu." Saudara, saya baca sebuah kisah yang sangat lucu tentang seorang guru sejarah. Dia bilang kepada muridnya, "Simon, tolong jelaskan siapa itu Patimura. Jelaskan sejelas-jelasnya. Di mana dia lahir, di mana dia sekolah, dia berasal dari kota yang mana. Tolong jelaskan." Lalu Simon itu berpikir dan dia melihat ibu guru dan dia katakan, "Bu guru, saya tidak tahu siapa itu Patimura. Tapi sekarang saya mau tanya ibu guru. Bu guru kenal itu Melki?" Lalu bu gurunya heran, bisanya anak ini bertanya balik kepada saya. Saya tanya dia tanya balik kepada saya. Saya tidak kenal siapa Melki. Lalu dia katakan, "Memang bu guru tidak kenal karena itu kenalan saya. Bu guru tahu dia itu sahabat baik saya." Nah sekarang saya mau bilang kepada ibu guru, kalau ibu guru punya kenalan Patimura, silakan ibu berkenalan dengan dia. Ibu guru silakan cari tahu biodatanya, ibu guru silakan cari tahu latar belakangnya. Tapi ibu guru dengar, jangan paksa saya tahu itu Patimura karena saya tidak akan mau tahu. Saya hanya tahu tentang siapa Melki karena saya yang punya kenalan dengan Melki. Saudara, kadang-kadang kita begitu sombong mengandalkan orang-orang yang kita kenal. Mungkin kita katakan kita kenal ini, tapi saudara dengar baik, orang lain tidak peduli siapa yang kita kenal. Yang mereka pikir urusanku denganmu, jadi kita harus selesaikan. Dan saya mau katakan malam hari ini, kalau kita mengandalkan manusia, persoalan apapun yang kita hadapi, kita akan lari kepada manusia. Orang pertama yang kita ingat itu dia pasti akan tolong saya, dia pasti akan menyelesaikan persoalan saya. Kalau kita mengandalkan manusia, kita adalah orang yang paling malang. Kita adalah orang yang paling menyedihkan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5. "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya dan menjauh daripada Tuhan." Ayat 7 selanjutnya dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Malam ini saya mau kita sama-sama belajar bagaimana caranya hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama, libatkan Tuhan dalam semua urusan hidupmu. Di dalam Yohanes 2 ayat 2 yang tadi kita baca, saya ingin baca ayat ini sekali lagi. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara lihat, perkawinan di Kana ini menjadi menarik karena Yesus diundang ke perkawinan itu. Kata diundang menunjukkan bahwa pemilik pesta atau tuan rumah itu sudah pasti mengenal Yesus. Sudah pasti dia tahu siapa Yesus. Sudah pasti pemilik rumah itu ingin Yesus hadir dan terlibat di dalam acara perkawinan itu. Dan pada saat acara perkawinan itu, pemilik pesta itu tidak pernah membayangkan akan terjadi masalah. Tetapi yang luar biasanya sebelum masalah itu datang, dia sudah mengundang Yesus datang ke perkawinan itu. Saudara, di dalam perkawinan itu dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Saudara tahu, dalam perkawinan Yahudi, anggur adalah simbol dari hubungan perjanjian dan simbol dari sukacita.
kehabisan anggur pada acara pesta perkawinan itu menjadi masalah yang sangat serius. Karena apa? Itu menyangkut nama baik dari pemilik acara. Itu menyangkut harga diri dari pemilik acara. Jadi kalau di dalam acara Yahudi ada acara seperti itu, maka anggur itu harus disediakan yang banyak. Tetapi karena pesta di Yahudi itu bukan 1-2 hari seperti kita di tempat ini. Pesta di Yahudi itu dirayakan selama 7 hari. Jadi selama 7 hari pemilik pesta itu akan menyediakan makanan. Bukan hanya makanan, dia juga akan menyediakan anggur. Karena mereka akan mengadakan perjamuan minum anggur setiap malam. Tetapi yang membuat kekacauan dalam acara itu karena mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus ada di situ dan dia melihat mereka kehabisan anggur. Dia lalu datang kepada Yesus dan dia berkata, mereka kehabisan anggur. Yesus lalu berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Saudara, Ibu Yesus yang melahirkan Yesus, dia kenal betul siapa Yesus. Karena apa? Sebelum dia mengandung Yesus, malaikat telah datang kepada dia dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan anak Allah yang luar biasa. Dia kenal siapa Yesus, dia tahu siapa Yesus. Makanya dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menolong tuan rumah itu agar mereka tidak dipermalukan. Saudara, Yesus saya dan saudara itu Yesus yang sangat sopan. Dia tidak akan pernah mencampuri urusan orang lain. Kalau orang itu tidak mengundang dia datang ke rumahnya. Kalau orang itu tidak melibatkan dia di dalam urusan pribadinya, Yesus tidak mau datang. Tetapi karena sejak awal orang ini sudah mengundang Yesus, orang ini sudah melibatkan Yesus di dalam urusannya. Makanya ketika Yesus mendengar mereka kehabisan anggur, Yesus pun rindu untuk menolong mereka. Banyak kali saudara, kita hanya melibatkan Yesus ketika kita sudah berada pada titik terendah dalam hidup kita. Kita sudah berada pada jalan buntu, kita sudah tidak tahu mau kemana lagi. Pada saat itu baru kita panggil Yesus, tolong saya. Pada saat kita senang, kita lupa. Tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita malam hari ini, pemimpin pesta di dalam acara kebahagiaannya, dia tidak pernah melupakan Yesus. Dia undang Yesus, dia libatkan Yesus di dalam sukacitanya. Malam ini saya dan saudara pun di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kesusahan, di dalam kesenangan kita, mari libatkan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Tahukah saudara, Yesus ingin sekali terlibat dalam semua urusan hidup kita. Dia ingin sekali menolong kita, tetapi kadang-kadang kita sendiri yang lupa untuk melibatkan dia. Saudara, kalau hari ini saudara sedang ada dalam masalah yang berat, saudara sedang berada dalam situasi yang terjepit, saya mau bilang, jangan tidur, ayo bangun, panggil Yesus, Yesus datang, libatkan Yesus dalam urusanmu. Katakan, Yesus saya butuh engkau. Jangan tidur, jangan engkau punya masalah yang banyak, hutangmu banyak, engkau tidur lebih banyak lagi. Engkau tidur bisa berjam-jam. Saudara jangan. Bangun, panggil Yesus, libatkan dia di dalam semua situasi yang engkau alami. Ketika kita melibatkan Yesus, maka masalah sebesar apapun dapat kita lewati. Karena kita tahu kita sedang berjalan dengan Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kita. Dan ketika kita memanggil Yesus, Yesus akan berkata seperti di dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara,
mau ditolong Tuhan, maka Yesus harus terlibat dalam urusan hidup kita. Makin besar kita melibatkan Yesus dalam urusan hidup kita, maka makin besar juga kita memperoleh kesempatan Yesus datang dan menolong hidup kita. Saya teringat kisah tentang Bartimeus, seorang yang buta. Ketika dia mendengar Yesus lewat di tempat itu, dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling itu berkata, "Diam, jangan panggil-panggil, jangan ribut." Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus, orang buta itu, dikatakan bahwa dia semakin keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus datang kepada dia. Yesus tidak tinggalkan dia. Yesus datang kepada dia dan berkata, "Apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan?" Yesus bertanya kepada dia dan dia katakan, "Saya ingin melihat." Dan saat itu juga dia langsung melihat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ketika kita memanggil Yesus terus menerus, dia pasti akan datang. Dia pasti akan menolong. Karena dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat setia di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam setiap kesulitan hidup kami, saya kadang-kadang menangis ke hadapan Tuhan. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan kami. Di titik itu, saudara, saya panggil nama Yesus. Dan saya bilang, "Yesus, tolong saya. Saya tidak mau mengandalkan manusia lagi. Saya hanya mau mengandalkan Engkau. Harapanku hanya kepada Engkau. Sekalipun Engkau tidak menolong saya, tapi saya tetap percaya kepada Engkau." Anak-anak saya tahu, mereka melewati masa-masa yang sulit. Saya selalu bilang kepada mereka, "Engkau harus percaya, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia panggil saya untuk melayani Dia, Dia akan bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau Dia memanggil saudara untuk mempercayai Dia, percaya Dia juga bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara." Ada amin. Dia bertanggung jawab, andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang-orang yang di sekelilingmu. Panggil Dia, bangun tengah malam berseru, panggil Dia, "Yesus, tolong saya." Biar engkau tidak merasakan apa-apa, tetap panggil Dia. Saya menonton sebuah film, saya percaya sudah banyak orang di tempat ini yang menonton film itu. Judulnya War Room. Saudara, di film itu menceritakan tentang seorang ibu. Dia sangat bergumul dengan suaminya. Dan saudara tahu, setiap hari dia selalu berkeluh kesah tentang suaminya. Bahkan ketika dia bertemu dengan seseorang, dia lalu menceritakan, "Suami saya begini, suami saya itu orangnya begini, suami saya begini." Dan 15 menit dia selalu ceritakan hal-hal yang buruk tentang suaminya. Akhirnya ibu itu yang mendengar dia katakan, "Stop, berhenti berbicara. Dari tadi saya dengar engkau hanya berkeluh kesah tentang suamimu. Engkau berkata buruk tentang suamimu. Stop, hentikan itu." Lalu dia terdiam dan dia melihat ibu itu dan ibu itu katakan, "Berhenti, kamu selalu memikirkan yang buruk-buruk tentang suamimu. Berhenti, berhenti. Sekarang saya mau mengajar kamu. Mulailah memikirkan hal-hal yang baik tentang suamimu. Mulailah berkata-kata yang baik tentang suamimu." Dia terdiam, dia termenung mendengar itu. Pulang ke rumah, saudara tahu setiap suaminya pulang ke rumah dia selalu marah. Selalu kata-kata yang tajam, menusuk. Tetapi hari itu ketika suaminya pulang, saudara tahu dia bicara seperti biasa. Dia menyiapkan makanan seperti biasa. Dan suaminya menjadi heran, kenapa istri saya berubah? Ternyata istrinya sudah diajar oleh ibu itu untuk masuk di dalam ruang peperangan, yaitu ruang doa. Ibu itu katakan, kalau engkau sudah memenangkan pertempuran itu di dalam ruang doa, maka engkau akan melihat kenyataan itu terjadi di depan matamu. Engkau akan melihat suamimu diubahkan. Dan itulah yang dia lakukan. Hari pertama ketika dia masuk ke dalam ruang doa, dia begitu gelisah.
Dia mau bertemu dengan Tuhan saja, dia gelisah. Dan saya tertawa saudara, karena itu seperti saya. Mungkin itu seperti kita. Waktu pertama mau ketemu Tuhan kita begitu gelisah. Aduh apa ya, cucianku belum, anakku belum makan. Ini kita mulai pikir macam-macam. Dan dia begitu gelisah. Tetapi hari kedua dia paksa dirinya untuk duduk di situ. Dia masih makan keripik, tapi dia tetap duduk di situ. Dia mau panggil Tuhan. Begitu seterusnya, akhirnya dia terbiasa memanggil nama Tuhan. Dia terbiasa berhubungan dengan Tuhan. Dan dia bilang, waktu dia ketemu ibu itu, dia bilang gini, sekarang 1 jam rasanya cepat sekali ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Ketika saya menceritakan isi hatiku kepada Tuhan. Rasanya cepat sekali. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa ketika engkau mulai membangun hubungan dengan Tuhan, awalnya memang sulit. Tetapi ketika engkau terus berkomitmen dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, engkau akan memenangkan pertempuran yang sedang terjadi dalam hidupmu. Apapun pertempuran yang sedang engkau hadapi, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan yang paling tahu. Malam ini ambil kesempatan, masuk kamar doamu, berjumpa dengan Dia, panggil Dia sampai Dia menjawab. Dan saudara, ketika kita panggil Dia, Dia pasti menjawab. Karena firman Tuhan mengatakan hal itu. Seorang janda yang miskin ketika dia datang kepada hakim yang jahat. Hakim itu jahat dan dia tidak mengenal Allah, tetapi janda itu datang setiap hari. Dia datang tidak jemu-jemu, firman Tuhan mencatat tidak jemu-jemu janda itu datang. Dan ketika janda itu datang, dia berbicara kepada hakim itu. Dia pulang, hakim itu tidak pernah menolong dia. Tetapi satu kali hakim itu berkata di dalam hatinya, sekalipun aku tidak mengenal Allah, sekalipun aku orang yang jahat, tetapi karena janda ini datang setiap hari ke rumahku, aku akan menolong dia. Saudara, hakim yang jahat itu, ketika orang datang terus menerus dia menolong, apalagi Tuhan kita. Dia Bapa yang baik. Ketika kita datang setiap hari tidak jemu-jemu di dalam doa kita, percaya engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidupmu. Asalkan tadi kita terus memanggil Dia, kita terus melibatkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan biarkan Tuhan diam. Mulai malam ini terus panggil Dia, buat Tuhan sibuk. Tuhan, engkau harus tolong saya. Tuhan, engkau harus memberkati saya. Dan hal yang kedua, setelah melibatkan Yesus, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu percaya dan lakukan apa yang Yesus katakan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang saya baca dari ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Perhatikan ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara lihat ayat 7 dan 8. Di situ pelayan-pelayan percaya dan melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Dia tidak bertanya, kenapa harus isi air sebanyak itu? Saudara, pada masa itu untuk isi air itu tidak buka keran seperti kita pada saat ini ya. Buka keran langsung air keluar dan tempayan-tempayan itu terisi. Tidak saudara, pada waktu itu mereka harus mengambil 1 buyung untuk isi, ambil lagi 1 buyung untuk isi ke dalam tempayan. Tidak ada keran pada waktu itu. Dan dikatakan itu 6 tempayan. Saudara, di firman Tuhan bilang 1 tempayan isinya 2-3 buyung. 1 buyung itu isinya 39,5 liter. Jadi 39,5 kali 3 itu 118,5 liter. Jadi 1 tempayan itu isinya 118,5 liter. Nah itu dikatakan
6 tempayan berarti 118,5 kali 6 sama dengan 711 liter. Itu sangat banyak saudara. Tadi saya hitung-hitung kalau galon di rumah itu 19 liter ya. Kalau kita punya galon air minum di rumah itu 19 liter. Itu kira-kira sampai berpuluh-puluh galon. Saudara bisa bayangkan air sebanyak itu, mereka tidak bertanya kepada Yesus, untuk apa kami mengisi air sebanyak itu? Jumlahnya sangat banyak. Yang mereka lakukan adalah taat, percaya, dan mereka lakukan hal itu dan mujizat terjadi. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, dari hal ini kita melihat bahwa ketika kita percaya dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka mujizat pasti terjadi. Dunia selalu mengajarkan kepada saya dan saudara, harus ada bukti baru kita percaya. Kalau tidak ada bukti kita tidak bisa percaya. Tetapi di dalam Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Percaya dulu maka engkau akan melihat. Nah itu sulit saudara. Bagaimana kita mau mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi firman Tuhan katakan percaya saja. Kalau engkau sudah percaya, baru engkau akan melihat itu terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita, tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita, jika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu janjinya di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kata Tuhan. Jadi saya mau bilang apapun masa lalu kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu memberikan masa depan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Dia Tuhan yang baik. Mungkin engkau sedang berkata, bebanku sangat berat. Saya tidak dapat menanggungnya lagi. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan menolong engkau untuk menanggungnya. Sesulit apapun hidup kita, ketika kita percaya firman-Nya bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, maka hal itu akan benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Karena apa yang kita percaya, itulah yang akan terjadi. Mulailah mempercayai hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Mulailah percaya bahwa Tuhan mampu melakukan, Tuhan mampu mengubahkan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita menjadi sesuatu yang baik untuk kemuliaan namanya. Percaya bahwa Tuhan mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika Dia mengubah air menjadi anggur, itu sesuatu yang luar biasa. Itu secara akal kita tidak mungkin karena itu air biasa. Tetapi ketika air biasa ada di dalam tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Air biasa diubah menjadi anggur. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Saya sungguh terkagum dengan Tuhan saya, dengan Tuhan kita. Dia Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya tadi lagu yang dikatakan, I will never let you go, never ever let you go. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena apa? Kita sudah mendapatkan semua yang terbaik dari Dia. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pegang Dia erat-erat, berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara, jangan mengandalkan manusia. Mulai hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengambil komitmen untuk mengandalkan Engkau di dalam hidupku. Apapun yang terjadi, entah itu baik, entah itu tidak baik, aku tetap akan melibatkan Engkau di dalam hidupku. Aku akan tetap percaya dan melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam hidupku. Hari ini Tuhan, aku mau mengambil keputusan itu. Dan saudara, ketika engkau mulai mengambil keputusan untuk mengandalkan Dia, Dia yang berjanji itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan memegang tangan saya dan saudara untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara, jangan lihat saya berkhotbah seperti ini. Wow, Ibu Dina tidak pernah menghadapi masalah. Tapi saudara,
Saya mau katakan malam hari ini, kadang-kadang ketika saya berdiri menyampaikan firman Tuhan, saya sedang dalam masalah yang berat. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau suruh saya melayani Engkau, saya akan melayani. Saya tidak mau peduli apa yang akan terjadi di kehidupan saya, tapi saya tetap pegang, saya tetap percaya kepada Engkau. Karena saya tahu pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah gagal dalam hidupku. Saudara, itulah yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Anak-anak saya menyaksikannya. Mereka tahu melewati masa-masa yang sulit. Bahkan anak saya yang paling kecil katakan, Mama, kenapa dulu saya tidak pernah rasa ya. Dulu kalau saya minta sesuatu, semuanya selalu ada. Tetapi kalau sekarang saya minta sesuatu, Mama bilang berdoa dulu. Sabar, sabar. Mama, saya sudah tunggu begitu lama. Saya bilang sabar, sabar. Dia mengeluh, saudara. Dia bilang, kenapa ya? Dari dulu saya tidak bersyukur untuk semua. Sekarang ketika sudah dalam titik seperti ini, baru saya mengerti. Kadang-kadang Tuhan harus membawa kita ke titik terendah. Supaya kita tahu, kita sadar bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini engkau sedang berada di titik terendah, tetap pegang tangannya, katakan Tuhan, saya tetap mau mengandalkan Engkau, saya tetap mau percaya kepada Engkau.